1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. This is a good news for you. Bethlehemers, dalam perjalanan iman, Tuhan tidak hanya memulihkan hidup kita, tetapi juga membentuk kita untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Melalui setiap proses, setiap pergumulan, bahkan setiap keterbatasan, Tuhan sedang memurnikan hati kita supaya kita bisa melayani dengan kasih dan ketulusan. Hari ini kita akan melihat sebuah kesaksian tentang bagaimana Tuhan memakai kehidupan seseorang dari merasa tidak layak hingga dipakai untuk melayani, menjangkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita saksikan bersama-sama kesaksian berikut ini. Dalam hidup saya, ada masa di mana saya merasa tidak layak dan tidak siap untuk melayani Tuhan. Saya merasa masih banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan seringkali lebih fokus pada diri sendiri. Namun Tuhan mengajar saya bahwa melayani bukan soal siapa yang paling mampu, tetapi siapa yang mau taat dan bersedia dipakai. Pelayanan pertama saya saat melayani kedukaan, salah satu keluarga jemaat, bersama tim pemerhati, kami segera berkoordinasi untuk melakukan kunjungan ke rumah duka. Kami mendampingi keluarga yang berduka mulai dari persiapan ibadah penutupan peti, ibadah pelepasan jenazah hingga prosesi pemakaman. Melalui keterlibatan dalam pelayanan tim pemerhati kedukaan GSJ Bethlehem, saya semakin memahami makna melayani dengan kasih, empati, dan kesungguhan hati. Pelayanan ini bukan hanya tentang menjalankan tugas, tetapi tentang menjadi saluran penghiburan Tuhan bagi sesama, khususnya bagi mereka yang berada di dalam masa kehilangan dan kesedihan. Kemudian saya dipercaya dan ditunjuk sebagai koordinator wilayah Dewasa Muda Bogor Barat GSJ Bethlehem. Kami diajarkan untuk menjangkau oikos. Ada salah satu oikos yang Tuhan percayakan, yaitu Ibu Mincu. Awalnya kami mendapat kabar bahwa Ibu Mincu sedang sakit dan harus dirawat di rumah sakit Umi. Saat mendengar kabar tersebut, tim Life Group tergerak untuk datang menjenguk. Kunjungan demi kunjungan dilakukan bukan hanya sebagai bentuk perhatian, tetapi sebagai wujud kasih Kristus yang nyata. Bersyukur Ibu Mincu hatinya mulai terbuka untuk didoakan. Hal itu terjadi karena Tuhan bekerja melalui doa yang kami panjatkan. Saat kami mengunjungi juga, kami tidak memaksakan apapun, hanya hadir dan mendengarkan cerita dan mendoakannya. Di tengah proses perawatan, Ibu Mincu mulai bercerita tentang pergumulan hidup dan kekhawatirannya. Dari situlah firman Tuhan dan doa yang disampaikan dengan penuh kasih menjadi penguatkan baginya. Ibu Mincu merasa damai yang berbeda dan ia mengakui bahwa ia mulai percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dalam hidupnya. Ibu Mincu menyampaikan kerinduannya dengan menyediakan waktu dan rumahnya dipakai sebagai tempat life group. Ia rindu agar rumahnya menjadi berkat bukan hanya untuk keluarganya, tetapi juga jiwa-jiwa yang lain yang ingin mengenal Tuhan. Melalui penjangkauan oikos ini, kami melihat bagaimana kasih Tuhan bekerja nyata, membuka hati, memulihkan iman, dan menjadikan sebuah rumah sebagai alat kemuliaan bagi namanya. Puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Kiranya hidup saya terus dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Apapun bentuk pelayanan yang dipercayakan kepada saya, Tuhan Yesus memberkati. Bethlehemers, melalui kesaksian yang kita dengar hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan setiap proses dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita bukan hanya untuk kita sendiri, tetapi supaya melalui kehidupan kita, orang lain juga boleh merasakan kasih dan penghiburan dari Tuhan. Melalui komunitas dan pelayanan, kita belajar untuk berjalan bersama, saling menguatkan, dan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau
jiwa-jiwa. Di GSJA Bethlehem, kita memiliki komunitas life group. Tempat kita tidak hanya bertumbuh secara pribadi, tetapi juga diperlengkapi untuk menjadi berkat bagi orang lain. Secara khusus, bulan Maret adalah bulan komunitas di GSJA Bethlehem. Sebuah momen untuk kembali diingatkan bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk bertumbuh, tetapi juga untuk berjalan dan melayani bersama-sama. Kiranya kesaksian hari ini boleh menjadi berkat dan mendorong setiap kita untuk terus setia melayani. Demikianlah, this is a good news untuk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.